Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan semalam timnas U23 kita yang dipersiapkan menuju ke SEA Games oleh Coach Indra Safri sudah melakoni satu laga dari dua laga uji coba melawan Mali U23. Dan seperti yang kita sudah tahu bersama, juga sudah bisa menyaksikan pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, bahwa Ivar Jenner dan kawan-kawan kalah dengan 3-0 dari Mali. Dan bahkan di babak pertama Mali sudah membuat 2 gol lewat Seko Dokore dan Wilson Samake, sebelum ada gol tambahan di babak kedua yang diciptakan oleh Maulaye Haidara. Nah, Mali memang tim yang kuat. Kalaupun Mali menang, saya tidak terkejut ya untuk bisa mengalahkan timnas U23 kita, karena memang mereka tim yang rata-rata banyak yang bermain di luar, di kompetisi luar, dan juga sudah teruji dengan benar. Jadi uji coba ini menurut saya bagus karena pemilihan lawan yang di atas pemain-pemain kita ya, secara kualitas tentunya dengan Mali, walaupun sebenarnya kita ini kan hanya dipersiapkan untuk SEA Games di kawasan Asia Tenggara. Ya, lawan-lawan kita apalagi kita di grup C ya, Singapura, Filipina dan Myanmar. Tetapi kita memilih lawan uji tanding itu yang di atas jauh. Saya pikir mungkin punya cara tersendiri dengan pemilihan Mali ya, sehingga itu yang nantinya coba bagi Coach Indra Safri ingin melihat kekurangan dari tim kita sebelum berhadapan, mungkin masih ada 15 hari ke depan menuju ke SEA Games. Jadi ini ada pelajaran penting dengan kekalahan 3 gol tanpa balas dari Mali. Bahkan itu kan gol cepat terjadi di babak pertama lewat sundulan kepala dari sebuah set piece, dan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang kita ya, di antara gol kedua, gol ketiga dengan Kakang yang ada membuat kesalahan, di gol ketiga juga Kadek yang salah mengambil bola, kemudian ada shooting yang terjadi dari pemain Mali. Dan ini yang menjadi catatan-catatan penting bagi Coach Indra Safri untuk bisa melihat, untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Karena masih ada pertandingan kedua, semoga akan lebih baik lagi untuk pertandingan kedua melawan Mali. Dan kalau Mali bermain seperti kemarin ya, saya pikir Mali punya kesempatan lagi untuk mengalahkan kita ya, untuk kedua kali. Dan kelihatan sekali secara bermain mereka, kan kedewasaan mereka bermain yang luar biasa ya, perpindahan bola, masa transisi permainan yang sangat bagus ditampilkan oleh Mali. Cara build up serangan mereka juga jalan dengan baik, sementara kita kan masih mencari-cari bentuk permainan. Kalau bisa kelihatan dengan materi pemain aja masih coba-coba yang dibuat oleh Indra Safri, tidak langsung materi yang pas starting 11 yang ini akan ditampilkan di SEA Games, enggak. Masih kelihatan baru-baru di starting 11 aja. Kalau kita bisa melihat kan seperti ada di belakang saya, selain ada Cahya Supriyadi yang akan bermain, kemudian ada Frankie Misha bermain di kiri, bukan Donitri. Bahkan Donitri itu lebih didorong ke depan untuk membantu serangan, dan memang ada kelihatan Donitri ada beberapa kali yang membuat manuver-manuver ya, tusukan-tusukan dari kiri dan memberikan umpan-umpan yang sangat baik. Ada satu tembakan juga yang kuat yang agak ke samping. Jadi mungkin ini yang dicoba ya, eksperimen ini yang dilakukan oleh Indra Safri sebelum menuju ke SEA Games. Tapi sebenarnya bagi Coach Indra Safri harus memilih tim bayangan ya, kalau bisa dikatakan 90% mereka yang akan tampil di SEA Games. Dan semoga di pertandingan kedua, karena ini mungkin baru pertandingan pertama, sehingga Frankie Misha ada di sana, kemudian ada Kadek dan Kakang, ada Raga di kanan. Walaupun sebenarnya kan masih ada Ferrari, ada Dion yang diparkir di starting 11 saya bicara ini ya. Sehingga itu kan terjadi. Memang tidak ada Arkan Fikri yang masih cedera, Ananda Raihan juga yang belum begitu fit. Tapi ada Ananda Raihan yang dimainkan sana untuk mendampingi sang kapten Ivar Jenner ya. Kemudian ada Rafael Struijk juga, ada Rahmat Arjuna yang bermain dengan mendampingi Mauro Silsra. Ya, ini ada di belakang kan, dan kita bisa melihat bagaimana Donitri yang lebih ke depan. Ya, apakah ini akan terus dipertahankan oleh Coach Indra ya, kita tidak tahu. Tapi saya berharap bahwa di pertandingan selanjutnya sudah ada gambaran lah dari komposisi starting 11 yang benar-benar ini kuat, yang bagus untuk menghadapi. Kalau masih coba-coba lagi ya pasti tumbang lagi menghadapi Mali.
Nah, kita akan coba ya, kalaupun kalah cuma dengan 1-0 misalnya, atau kita bisa mendapatkan hasil imbang, bahkan dengan menang, itu kan luar biasa. Tapi harus kalau dengan masih coba-coba seperti ini, jangan sulit saya bilang. Misalnya di belakang, misalnya mengembalikan mungkin Donitri ada di sana, ya kemudian ada bermain dengan Kadek dan Ferrari atau Kadek dengan Dion, ya Kakang boleh lah, tapi Kakang mungkin bergeser ke kanan, kan ini menjadi satu kerangka yang bagus menurut saya. Ya di tengah juga memang tidak ada Arkan, tidak ada Tony yang bermain di awal itu masih oke, ada Raihan juga, saya bilang masih oke, tapi harus dipilih yang bagus ya untuk bermain di tengah. Tidak mungkin juga memaksakan Rafael untuk bermain lebih ke tengah. Jadi saya pikir mungkin Rafael akan cadangan dulu, ya kemudian akan menambah amunisi yang kuat di tengah sehingga tergambarlah starting 11 seutuhnya untuk kita main di SEA Games. Nah, Mauro Sisra oke ada di depan, ya Rahmat Arjuna juga. Ya kita bisa melihat apakah memang Rafael bisa main tapi lebih ke depan mendorong untuk melebar ke kiri. Itu semua urusan dari Coach Indra ya yang lebih tahu ya, yang bisa melihat dengan karakter tim kita, opsi-opsi yang dia pilih. Tapi harus lebih baik lah kalau bisa melihat dari pertandingan awal ini. Yang menarik ya dalam pertandingan ini adalah dengan tepat Coach Indra menempatkan Ivar Jenner ya sebagai kapten. Saya kira ini pemilihan yang sangat bagus. Karena memang dia pas, dia cocok untuk itu. Tidak ada pemain lain yang lebih bagus dari dia. Untuk seorang kapten yang punya wibawa, punya pengalaman yang bagus. Di antara rata-rata pemain muda kita saat ini yang untuk ke SEA Games ya Ivar lah. Yang oke sudah matang di timnas senior. Ya, dan sekarang dia dipakai untuk di U23 untuk menghadapi SEA Games. Dan penampilan dia, ya teman-teman tahu, itu bagus. Dan makanya diakui oleh pelatih Mali, Fousseyni Diawara, yang mengatakan bahwa pemain nomor punggung 5 ini bagus. Ya, dari Indonesia, kapten. Ya, dia tahu persis siapa Ivar Jenner. Ya, cara bermain baik, ya, mengopor, membagi bola dengan bagus. Dan itu dia menjadi pujian tersendiri karena dia mengamati, bukan saja mengamati tim asuhan dia, tetapi Diawara mengamati juga siapa pemain Indonesia yang bagus, yang perlu untuk menjadi perhatian bagi tim asuhannya. Dan dia melihat satu yang lebih menonjol adalah Ivar Jenner. Dan memang pas karena Ivar kan bermain di Jong Utrecht dan juga sudah punya pengalaman yang bagus. Dan itu diketahui oleh Diawara. Jadi bagi Ivar ini menjadi tantangan baru sebagai kapten. Semoga Ivar terus akan bisa bertahan ya dan bisa bermain lagi kelanjutan di SEA Games. Ya semoga itu bisa terjadi karena PSSI sedang berusaha terus melakukan pendekatan surat menyurat komunikasi dengan pihak klubnya Ivar untuk memastikan bahwa Ivar bisa ikut terus. Klubnya juga bagi Dion Marks, klubnya juga bagi Mauro Sisra untuk mereka bisa meyakinkan sehingga hadir di SEA Games nantinya. Ya, saya berharap bahwa pertandingan kedua akan jauh lebih baik. Ya, untuk timnas kita sehingga kita paling tidak bisa menghindari kekalahan yang telak melawan Mali karena kita jangan bicara kualitas. Kalau bicara kualitas ya pasti Mali ada di atas rata-rata pemain kita dan pasti teman-teman semua sudah bisa melihat bagaimana Mali bisa bermain dan memang mereka pantas untuk tampil di Olimpiade kemarin. Ya, kemudian di U17 karena rata-rata kan hampir main di U17 sebelumnya ketika kita menjadi tuan rumah. Di saat mereka menjadi juara ketiga dan mengalahkan Argentina. Ya memang di Olimpiade mereka memang kalah sampai di fase grup ya. Karena mungkin kalah dari Jepang kalau nggak salah saat itu, 0-1 kalah dari Paraguay juga. Ya sehingga hanya bermain 1-1 dengan Israel. Sehingga mereka terhenti. Tetapi tetap ini adalah tim yang kuat. Oke, sampai di sini saya berharap ya banyak terhadap timnas U23 kita sehingga mereka bisa menampilkan permainan yang maksimal di pertandingan kedua uji coba untuk nantinya dibawa oleh Coach Indra sampai ke SEA Games. Dan saya Bung Ropan. Ciao.